Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nausa Zafira Nurfatoni dengan NIM akhir 674 dari kelas EMF Ekonomi Manajerial. Jadi di sini saya akan mereview materi yang kemarin kita pelajari di kelas. Jadi sebelumnya ekonomi manajerial ini ternyata materi yang aplikatif banget. Jadi dia tuh nyambung sama banyak hal di dunia bisnis. Oke, yang pertama, apa itu ekonomi manajerial? Jadi, ekonomi manajerial adalah ilmu yang nerapin teori ekonomi dan tools decision science buat bantu ambil keputusan bisnis yang tepat. Jadi, nggak cuma teori tapi langsung ke prakteknya. Nah, kenapa ilmu ini penting? Karena sumber daya kita itu terbatas tapi tujuan kita enggak. Jadi, ekonomi manajerial itu ngajarin kita cara ngatur supaya semuanya itu efisien dan enggak mubazir. Terus tujuannya apa? Buat bantu maksimalin keuntungan, pendapatan atau kepuasan pelanggan sambil minimalin biaya dan resiko. Jadi intinya hasil banyak tapi modal itu jadi lebih sedikit. Terus gimana sih cara kerjanya? Ekonomi manajerial ini pakai 2 jurus. Yang pertama teori ekonomi, ada dari mikro dan makro, dan decision sains seperti statistik dan ekonometrika. Jadi keputusannya itu nggak asal dan harus ada data dan hitungannya juga. Terus apa kaitannya sama ilmu ekonomi? Jadi ekonomi manajerial itu nyelip banget sama ekonomi mikro dan makro. Nah, mikro bantu kita ngerti pasar dan perilaku konsumen, sedangkan makro bantu kita baca kondisi ekonomi kayak inflasi atau suku bunga. Terus kaitan sama decision science-nya itu gimana? Tools kayak statistik dan ekonometrika dipakai buat analisis data, prediksi permintaan, sampai bikin model optimasi. Nah, hasilnya itu keputusannya jadi lebih terstruktur. Terus yang terakhir, gimana penerapan di berbagai fungsi bisnis. Nah, ini yang seru karena ekonomi manajerial itu dipakai di semua divisi. Marketing untuk strategi harga, finance buat nilai investasi, operasi buat efisiensi produksi, dan yang terakhir accounting buat kontrol biaya. Jadi semua aspek itu butuh ekonomi manajerial. Nah, penutupnya, jadi ekonomi manajerial itu benar-benar kunci buat jadi decision maker yang lebih percaya diri dan berbasis data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.